yang tahunya hanya kita makan sahur, makan waktu buka, malamnya qiyamul lail dan sudah terus. Maka di situ diteruskan supaya kita itu memberikan pelayanan Ramadan sebagaimana kita menjamu tamu yang luar biasa. Padahal dalam kata syair Ramadan itu apabila datang kita rindu ketemu Ramadan, dom'an liwusulika ya Ramadan. Bitaubati wal ghufran wal mujalasatil Quran. Ramadan qad tajalla wa tasama tubal lil abdi idza tanama. Itu kata syair. Ramadan yang engkau rindukan sekarang sudah datang. Engkau akan bertaubat, engkau akan mohon maaf, ampunan, banyak ibadah apabila engkau betul-betul ingin menjamu Ramadan. Dan berbahagialah bagi seorang hamba yang kedatangan Ramadan, mempersiapkan di Ramadan datang dengan penuh senyuman. Ya Allah, jadi kita itu disambut Ramadan senyum, tapi kita kadang tidak begitu senyum. Oleh karena itu mari kita tahu supaya kita bersenyum terus ketemu Ramadan, tidak merasa sambat, tidak merasa ada sesuatu yang menjadikan kita tidak semangat, tidak merasa ada sesuatu yang membuat produktivitas kita turun. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati, Ramadan asal usulnya menurut Ustadz Ahmad Zarkasi adalah dari Roma yang artinya panas, menyengat. Ya. Jadi Ramadan itu artinya panas, menyengat, membakar. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Ramadan itu menyengat, membakar, dan mengurai dosa. Oleh karena itu kita ketahui seperti ini supaya kita itu betul-betul merasa sebagai hamba Allah yang banyak dosa. Di bulan Ramadan kita beribadah yang maksimal untuk membakar dosa kita yang setahun. Oleh karena itu kalau kita tahu sejarah bahwasanya Ramadan itu sudah ada perumusannya sejak kakeknya Nabi Muhammad SAW kurang lebih pada tahun 412 Masehi, yaitu kakeknya Kilab yang ke-6. Kalau dalam bahasa itu ada Fabatu afa'akulu Sayyidina Muhammad ibn Abdillahil Abdil Muttalib wasmuhu Hamdihu Mudad dan seterusnya. Terus ada bait selanjutnya di situ ila an a'adahu wa ta'ala ila haramil muhtarami fahamakimah ibni Kilab ibnil hatimu ibnil murraqatni dan selanjutnya. Itu dalam bait al-Barjanji sejarah kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Kilab kakeknya Nabi Muhammad SAW Murrah bin Murrah itu sudah mengadakan konferensi pada waktu itu untuk menentukan bulan-bulan Komariah, untuk menentukan bulan-bulan Komariah, sehingga pada waktu itu sudah ada namanya tapi tidak tahu urutannya, sehingga namanya itu ya sekarang dari bulan Komariah yang sing jenengan orang berapa apalun Januari tekan Desember gitu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya ini kita punya sejarah. Kalau disingkat kata Pak Thompson, ya toh, Musa, Roro, Jum, Rosa, Dul. Nah, ini kenapa lagi gampang? Bulan mau Komariah. Nah, di bulan
itu juga ada namanya tadi Ramadan, tapi belum ada ketentuan urutannya. Setelah kepemimpinan beliau yaitu Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab, baru ditekankan penanggalan sehingga 1 Muharram adalah bulan utama, dan berikutnya sehingga bulan Ramadan bulan yang ke-9, di mana bulan itu yang sekarang menjadi penanggalan pemerintah sampai saat ini. Tetapi pada waktu itu bulan itu adalah karena tidak tahu, pokoknya Ramadan itu pas musim panas, sehingga merupakan suatu yaitu membakar, menyengat, yang menghanguskan, bahkan batu di padang pasir. Hari ini kepanasan sehari penuh, malam hari belum begitu reda, ketemu pagi panas lagi, luar biasa. Jadi memang karena Roma itu panas, menghanguskan, menyengat, yang menjadikan kita di situ oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk berpuasa bulan Ramadan, sebagaimana kita menghancurkan dosa-dosa kita dengan amalan ibadah. Menurut Jalaluddin Su'aib dalam kitabnya atau bukunya The Essential of Ramadan, The Fasting Month, apa katanya Mbak Ika? Kurang mudeng ya, pokoknya esensi poso bulan Ramadan adalah bulan puasa, yang mana setelah dihitung setiap tahun, jebule Ramadan itu atau Komariah selisih 11 hari, sehingga setelah disesuaikan kali bulan matahari atau penanggalan matahari Masehi, bulan penanggalan bulan setiap tahun bergeser. Ini adalah hitungan setelah disesuaikan Ramadan, tidak waktu panas. Kalau sekarang yang panas adalah tenggorokan karena ngelak. Kalau jenengan jajar karo es teh itu mari buka. Hati-hati, jangan jajar kolak, jajar es buah, jangan. Sebab ini metafisik, hanya kiasan saja, yang mana melakukan untuk kebaikan-kebaikan yang luar biasa ini kita harus melaksanakan sebagaimana rahmat, yaitu bulan Ramadan, kita akan mendapatkan kenikmatan yang diberi oleh Allah. Maka Ramadan adalah bulan penghapusan dosa karena kita beramal. Oleh karena jamaah rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini adalah bulan kita harus berbenah diri untuk menyusun konstruksi jasmani dan rohani, mental, spiritual, termasuk perbuatan. Barang siapa yang bisa melakukan ini akan mendapatkan ketakwaan. Tuba binafsiha bitaqwaha. Berbahagialah dan sangat beruntung bagi mereka yang bisa menjaga hawa nafsunya sehingga akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu beberapa sahabat Nabi telah mencontohkan Ramadan itu kita tidak harus seperti ini, tapi ada suatu pertingan yang mesti panjenengan ambil. Contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sebagai sahabat Nabi yang kaya raya. Suatu saat beliau menyerahkan semua hartanya untuk agama Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Abu Bakar, nak kok salah kabeh terus anak bojomu gamane ngoten, kok tinggali apa? Keluarga saya, anak istri saya tinggali Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah. Yang kedua yaitu ini perlu ada pembelajaran. Mari kita berusaha walaupun bagaimanapun kondisi kita untuk berusaha berderma di bulan Ramadan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, dia adalah pemimpin yang adil. Walaupun dia sibuk mengadakan pemimpinan, memberikan keadilan kepada setiap masyarakatnya, bahkan ada kisah Umar bin Khattab
berjalan pada waktu malam, ada keluarga yang itu anaknya nangis nunggu masak dan dibuka orang matang-matang, mereka jebule waktu banjur berusaha memberi gandum dan semua sembako harus sekarang untuk masyarakat yang kekurangan. Sayyidina Umar tetap beribadah, tetap membaca Al-Quran walaupun sebagai pemimpin yang besar. Oleh karena itu yang perlu kita ambil minimal ya kita bisa tetap berlaku adil dan ibadah jangan dilupakan ini di bulan Ramadan. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau adalah juga orang yang kaya. Nah, sebelum Umar bin Khattab itu juga membenarkan separuh hartanya, sehingga kalau di dalam kitab Nasaul juga disebutkan Umar bin Khattab mendemarkan separuh hartanya. Terus bagaimana amalan Abu Bakar, kembali ke atas sedikit, itu disebutkan bahwa amalan Umar bin Khattab itu hanya 1/10 amalan dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga orang yang kaya. Pernah suatu saat membeli makanan untuk semua jamaah di Madinah yang luar biasa. Beliau jadi pemimpin tetapi tetap berdema berbagi kepada fuqara dan masakin. Sementara Ali bin Abi Thalib, dia lebih memilih kepada kesederhanaan. Sebab kalau berusaha mewah mungkin bisa, tetapi kesederhanaan adalah wujud syukur atas kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam kategori takwa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamah wajah, takwa itu adalah khaufun minal jalil wal amalu bid dalil wasyukru bil qalil wal istita'u ila yaumil akhir, yaitu takut kepada Allah, beramal sesuai apa yang diajarkan Rasulullah dan Quran, bersyukur walaupun diberi nikmat sedikit, dan senantiasa berusaha mempersiapkan diri amalan untuk bisa nanti di yaumul akhir punya bekal yang banyak. Oleh karena itu ini adalah kesempatan kita untuk bisa berubah. Dan satu lagi sahabat Rasulullah yaitu Bilal bin Rabah muadzinnya, beliau mempertahankan keimanannya luar biasa. Dia pernah akan diberi gaji lebih kalau mau berubah, tetapi beliau, kalau saya itu bekerja dengan Tuhan, agama adalah hak saya. Dia tidak mau walaupun dicambuk tetap menjaga keimanannya. Dalam kesempatan bulan Ramadan beliau senantiasa mengumandangkan istilah saya itu munggah sahur, dan orang telat sahur, dan orang telat subuh. Itu kadang di lingkungan kita tidak banyak dengar. Kalau dulu waktu kecil itu pelotaan bahasanya, lilin pampung. Kalau sekarang kerana imsak, kerana azan subuh. Nah ini moga kita coba keluarga kita dibangunkan untuk bersahur dan jangan sampai sholatnya nanti tertinggal. Maaf rahmatullah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan Ramadan ini yang betul-betul kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala meridai dosa kita yang banyak sekali. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Semoga kita Ramadan kita cerah, bisa memunculkan ide-ide inovasi yang luar biasa untuk kebaikan dalam bekerja, dalam melaksanakan sebagai hamba Allah dimanapun kita berada. Lebih-lebih sebagai ASN Kementerian Agama di bulan Ramadan, monggolah kita dari kalangan kecil lah, marahi keluarganya dulu. Kalau nanti diminta yang lain mungkin kita semua tidak mampu, maka kalau tidak memberi dorongan motivasi, semoga kita di Kementerian Agama bermartabat, bermanfaat di lingkungan keluarga khususnya, lebih-lebih di masyarakat. Semoga Allah Ta'ala meridai puasa kita hari ini diterima, dan siapa yang nanti sholat tarawih malam hari ke-5, Allah Ta'ala bakal memberi pahala sebagai sholat di Masjidil Haram, di Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Semoga Allah Ta'ala meridai, amin amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya bisa mengambil makna dan hikmahnya dan jamaah semuanya. Akhir kalam bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.